Hari ini kami memilih untuk kami tetap melihat tangan Tuhan yang menyertai kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tetap boleh berharap dan bersuka cita bahwa ada Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan dengan kalimat kata yang sangat sederhana. Sehingga boleh dimengerti oleh jemaat Tuhan. Dan bukan hanya dimengerti, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berjalan tetap dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran. Dan pada akhirnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Saya lama nggak di sini dan tahun baru nggak bersama saudara, tapi di pohon Natal masih suasananya masih tetap suasana seperti ini. Ya, saya berharap di tahun yang baru ini saudara benar-benar berjalan sesuai dengan kehendaknya, semakin tahu tentang Kristus dalam kehidupan kita, dan supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita lakukan. Setuju katakan amin. Kesempatan pagi hari ini tetap di session, saya ambil tema Choose Life Not Comfort. Pilihlah kehidupan, bukan kenyamanan. Nah saudaraku, setiap manusia, saya percaya begini, setiap dari kita, selama kita hidup, kita selalu cenderung memilih yang namanya sesuatu yang nyaman. Dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apa saja yang kita lakukan, kita selalu kepingin yang namanya kenyamanan. Setuju dengan saya? Dan hal ini saudaraku enggak salah 100% enggak. Tetapi yang namanya manusia hatinya enggak mungkin milih yang lain karena semua orang cari yang namanya nyaman. Kemarin liburan saya ada di Batu sama istri dan sama beberapa rekan memilih suasana yang beda gitu. Ada di satu villa gitu dan itu sepi gitu waktu itu. Memilih suasana yang beda. Tujuannya cuma satu, cari apa? Nyaman. Karena setiap hari istri bekerja, setiap hari saya pelayanan, ini pikiran udah pusing, liburan, saya kepingin sama istri cari suasana yang berbeda. Nah, mari kita lihat gini. Di dalam firman Tuhan, tetap di dalam Ulangan 30 ayat 19, saya akan bacakan bagi saudara bisa lihat di LED. Aku memanggil langit dan bumi. Ya, ayat ini mungkin sudah dibacakan berulang kali tiap minggu. Menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun keturunanmu. Nah, berbahagia saudara yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Nah saudara, ayat ini berkata bahwa dalam kehidupan kita ini dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Setiap orang di dunia ini menghadapi yang namanya pilihan. Contoh yang paling sederhana dan sudah sering diungkapkan adalah begini. Saat kita menghadapi pilihan, hari ini dress code di Rock Ambassador adalah batik dan jeans. Karena ini saya lihat di sini, saya sendiri yang pakai batik ini karena nggak diberitahu ya. Tapi dress code di Ambassador ini hari ini adalah batik dengan celana jeans. Tulisan di pengumuman di Ambassador cuman dress code-nya batik celana jeans. Tapi saya harus milih, batik saya ada beberapa. Saya mau milih pakai batik yang ini
atau yang hitam, atau yang coklat, atau yang ada merahnya, itu pilihan. Betul saudaraku? Setiap saudara di tempat ini dihadapkan kepada pilihan. Nah, bangsa Israel waktu Musa hampir mengakhiri masa pelayanannya, Musa ngomong ini, pilihlah kehidupan, karena di hadapanmu ada dua pilihan. Nah saudaraku, orang itu selalu berbicara begini, dalam keadaan apapun butuh yang namanya pilihan. Kita hidup, kita orang percaya, kita anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan di tempat ini, dalam kehidupan kita selalu diberhadapkan dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah bahwa keadaan kita lagi dalam keadaan yang tidak baik. Keadaan pertama adalah keadaan yang saat dalam kehidupan kita, kita ada yang namanya pergumulan. Ada yang namanya sesuatu yang sangat tidak enak dalam kehidupan kita. Mungkin bisnis kita, mungkin pelayanan kita, mungkin keluarga kita dihadapkan dengan satu permasalahan di mana kita merasa menyerah. Kita merasa seolah-olah bahwa doa saya, kenapa Tuhan gak jawab? Kadang-kadang dalam momen-momen tertentu kita mengalami seperti itu. Kenapa kadangkala Tuhan itu katanya dekat lewat khotbah-khotbah ini, lewat pengalaman hidup seseorang yang lain, tapi kenapa dengan saya kok Tuhan jauh ya? Saya ini butuh pertolongan Tuhan, saya berdoa tapi nggak ada jawaban apapun dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita mengalami sesuatu yang disebut dengan masa pergumulan. Tetapi dalam kehidupan yang lain, dalam kehidupan kita ini kita mengalami yang namanya satu keadaan di mana kita dalam keadaan yang baik. Kalau kita dalam masa pergumulan, pertanyaannya begini, semakin kita dekat Tuhan, semakin kita berharap sama Tuhan, atau kita berkata, nggak Tuhan-Tuhanan. Atau kita berkata, nggak usahlah pelayanan lagi. Itu pilihan. Tetapi dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami sukacita, mengalami sesuatu hal yang baik, dalam pelayanan diberkati, dalam bisnis diberkati, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, diberkati Tuhan dan kita merasa puji Tuhan semua. Kita juga bisa memilih. Kita tetap setia sama Tuhan dan berkata bahwa semuanya ini bisa terjadi hanya karena kasih karunia. Atau semuanya terjadi karena kekuatanku. Itu pilihan. Kembali ke ini. Bangsa Israel, waktu kalimat ini Musa lontarkan kepada bangsa Israel untuk memilih kehidupan atau kematian. Bangsa Israel enggak dalam keadaan yang sedang di bawah. Enggak. Bangsa Israel enggak dalam keadaan tanda kutip lagi susah, tidak. Bangsa Israel waktu dihadapkan semuanya ini adalah saat bangsa Israel mau memasuki yang namanya tanah perjanjian. Nah, saudaraku, lihat ini. Ada sesuatu yang bangsa Israel harus lakukan. Pilihan yang gak bisa dihindari. Jadi saudara jangan milih, jangan berkata begini, oh waktu itu bangsa Israel lagi susah, makanya dikasih pilihan. Enggak. Bangsa Israel lagi dalam keadaan sukacita, dia mau masuk ke tanah perjanjian. Nah mari kita lihat ini, Yosua 24 ayat 14, lihat ini. Kita masuk ke sejarahnya dulu ya. Oleh sebab itu, apa katakan bersama? Takutlah akan Tuhan dan
Beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan perhatikan kalimat ini. Kita perlu tahu, stop di sini dulu ya. Kita perlu tahu kenapa waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, ada kalimat dari Musa yang ngomong, kamu harus pilih kehidupan atau kematian. Jadi Musa nggak hanya langsung ngomong kamu mau pilih kehidupan dan kematian, asal ngomong saja, tetapi ada sejarahnya. Kenapa ada yang namanya pilihan? Lanjut, jauhkanlah apa? Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di mana? Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan Huruf Besar. Kenapa bangsa Israel disuruh pilih? Nah, saudara perlu tahu bahwa waktu mereka berada mau masuk ke dalam tanah perjanjian, bangsa Israel enggak semuanya mereka percaya 100% kepada Allah. Ada beberapa bangsa Israel yang cukup banyak waktu itu yang enggak percaya kepada Allah secara sungguh-sungguh. Di sini dikatakan, jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah. Apa ini? Ternyata saudaraku, di seberang sungai Efrat itu adalah wilayah Mesopotamia. Allah-Allah politeistik Mesopotamia itu yang disembah nenek moyang bangsa Israel. Siapa itu? Ayah daripada Abraham, Terah. Nah, Terah menyembah ini, penyembahan berhala. Apa yang mereka sembah? Sin, itu dewa bulan. Ini supaya saudara tahu sejarahnya kenapa kok Musa ngomong begitu di akhir pelayanannya. Samas, dewa matahari. Lalu ala-ala politeistik Mesopotamia menyembah dewa Ishtar. Apa itu dewa Ishtar? Dewa kesuburan. Saudara lihat ya, dari semua yang disembah, ada banyak tetapi ini yang paling penting yang mereka sembah, dari Sin, Samas atau Ishtar, ini menunjukkan bahwa bangsa itu pada waktu itu nenek moyang mereka di zaman Terah, ayahnya Abraham, mereka menyembah seluruh dewa untuk kemakmuran kehidupan bangsa itu. Apa yang mereka pikirkan tentang dewa-dewa ini adalah ini semua dewa berbicara tentang yang namanya kemakmuran. Kemakmuran, kelimpahan, dan segala macam. Lanjut ya. Lalu tadi dia ngomong, Yosua ngomong, kamu bukan hanya menyembah ini, tapi menyembah di Mesir. Apa yang mereka sembah? Mesir pada waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir 400 tahun. Allah-Allah orang Mesir, bangsa Israel ikut nyembah. Apa Allah-Allah orang Mesir? Ra, dewa matahari. Osiris, saudara lihat, dewa kebangkitan dan dewa kematian. Isis, dewa kesuburan. Dari Mesopotamia tadi, sampai di perbudakan Mesir, mereka menyembah dewa-dewa dengan satu tujuan. Mereka ikut menyembah ini dengan satu tujuan. Apa yang mereka harus tujuan mereka apa? Tujuan mereka adalah supaya kehidupan mereka adalah kehidupan yang dijagai, yang makmur, yang berlimpah, kaya, subur, berhasil, dan segala macam. Sehingga Yosua ngomong, kamu
harus memilih mau nyembah siapa. Ya, ini sejarahnya. Jadi saudara perlu tahu bahwa waktu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel enggak hidup di bawah pemerintahan Firaun. Enggak. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Ini yang harus saudara tahu bahwa makanya di dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata sekali lagi kepada bangsa Israel. Apa yang Yosua katakan? Tetapi jika kamu anggap enggak baik kalau kamu beribadah sama Tuhan. Saudara mesti ngerti kalimat ini. Kenapa Yosua ngomong jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan? Karena bangsa Israel waktu itu saudaraku istilahnya tanda kutip sudah dicekoi dengan satu pengajaran yang namanya dalam kehidupan menyembah dewa-dewa itu. Untuk satu tujuan, kenyamanan dan kemakmuran. Makanya Yosua ngomong, kalau kamu anggap tidak baik untuk ibadah sama Tuhan, maka pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu ibadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin. Saudara tahu Amori? Amorites itu bangsa terbesar di Kanaan. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dari waktu ngomong tentang Mesopotamia, nenek moyang penyembah berhala, ngomong tentang perbudakan di Mesir, bangsa Israel ada beberapa bagian yang menyembah berhala orang Mesir, sampai mau masuk dan mendiami tanah perjanjian, ini Yosua ngomong. Satu kali lagi, jadi ada 3 kali ngomong. Supaya kamu pilih kamu harus nyembah siapa. Karena apa? Karena yang terakhir adalah orang Amori. Orang Amori adalah orang Amorites atau salah satu bangsa terbesar di Kanaan. Kenapa kok Yosua ngomong begitu? Karena Allah orang Amori, ada 3 ini. Ini semua tentang konsep penyembahan berhala. Baal, dewa badai, dan dewa hujan. Ini yang disembah. Asyera, sekali lagi ngomong. Dewi apa? Kesuburan. El, dewa tertinggi. Orang Amori. Semua berbicara tentang kalau kita nyembah itu pengertiannya. Mereka nyembah itu supaya mereka hidup enak, hidup makmur. Itu kepercayaan mereka. Makanya dengan tegas Yosua ngomong, kalau kamu anggap enggak baik nyembah Tuhan, ya sudah ikutin. Bagaimana dalam kehidupan kita? Kita dihadapkan selalu dalam 2 pilihan. Kita enggak seperti bangsa Israel. Oh, aku tinggalin Yesus. Enggak. Oh, aku enggak mau sembahyang lagi sama Yesus. Aku enggak mau doa lagi. Aku enggak mau baca Alkitab. Aku enggak mau ibadah di RCC. Ya rock banyak. Enggak di rock. Enggak di gereja-gerejaan. Mungkin kita enggak nyembah kayak, oh aku dari nyembah Kristus. Lalu aku ke agama lain atau kepercayaan lain, aku nyembah berhala seperti yang diceritakan tadi. Mungkin enggak seperti itu. Tapi kita selalu dihadapkan 2 pilihan. Sekalipun nama kita, di KTP kita, kehadiran kita, masih sama tiap hari di gereja.
dalam keadaan tidak baik, ada tekanan, ada masalah, ada persoalan, kita tetap disuruh pilih. Mau tetap setia lihat Yesus dan pegang tangan Yesus dan percaya bahwa Yesus sanggup menyelesaikan dan tidak meninggalkan kita. Atau kita mau tinggalin Yesus. Sekali lagi, tinggal Yesus bukan tinggalin langsung ekstrim pindah agama. No. Tapi dalam hati kita, KTP kita Kristen, mungkin masih tercatat di dalam anggota Rock RCC. Tapi dalam kehidupan kita ngomong, gak Tuhan-Tuhanan. Kesetiaan kita kepada Kristus diuji juga ketika kita dalam keadaan baik. Kan banyak orang ngomong gini, iya Pak, kalau dalam keadaan susah, waduh orang kepingin tinggalan Kristus Pak. Tapi kalau kita diberkati dengan berlimpah-limpah, studi kita berhasil Pak, cum laude. Bisnisku Pak, dapat cuan yang banyak. Tuhan mempercayakan kepada kita Pak. Wah ngomongnya kan gitu ya. Tuhan mempercayakan kepada kita kekayaan ini Pak untuk kita nikmati. Dalam pelayanan nama kita naik, kita dikenal orang, kita viral Pak. Kita dihadapkan dengan tetap kepada pilihan. Apa kita mau mengaku segala kemuliaan hanya bagi Allah? Atau semua karena aku. Lanjut ya. Pilihan selalu menuntut. Yuk katakan bersama. Enggak dengar. Pilihan selalu menuntut sebuah pengorbanan. Oh Pak, kalau gitu enggak benar, makanya saya pilih kehidupan. Oke, kita pilih kehidupan, kita pilih Yesus dalam kehidupan kita. Tetap statement ini berlaku. Pilihan selalu menuntut sebuah pengorbanan. Loh Pak, kalau milih yang gak baik, kita milih jauh dari Tuhan, iya Pak, kita akan selalu kehidupan kita tidak enak kan, kita akan selalu nanti akhirnya kebinasaan kan. Tapi kalau kita pilih Kristus, kok pengorbanan Pak? Ya kita lihat, saya nggak lama khotbah, kita lihat ini. Saudara lihat ya, kita mesti ngerti dulu ini. Saat bangsa Israel berdiam di Kanaan, ini kita mesti konsep ini kita mesti ngerti dulu. Bangsa Israel dituntut iman yang lebih dewasa daripada waktu bangsa Israel di padang gurun. Kenapa? Karena waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tiang awan, tiang api stop. Enggak ada lagi. Apa ini pengorbanan Pak? Tunggu dulu. Tiang awan, tiang api. Saudara lihat ya, pada waktu bangsa Israel itu berada di padang gurun, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Ini lambang teofani, manifestasi kehadiran Allah. Jadi bangsa Israel lihat tiang awan atau tiang api pada malam hari. Kemana tiang itu berjalan, bangsa Israel akan ikut dan dia nggak akan tersesat. Tiang awan dia melindungi bangsa Israel supaya kalau siang nggak kepanasan.
Tiang api selain memimpin pada malam hari, juga melindungi bangsa Israel supaya nggak kedinginan. Tetapi dengar baik-baik, pada waktu bangsa Israel mendiami Kanaan, tiang awan, tiang api nggak ada lagi. Ini bukan berarti Allah nggak menyertai bangsa Israel, enggak. Lalu yang kedua, waktu bangsa Israel masuk di tanah perjanjian, mana yang turun setiap hari untuk mereka makan di padang gurun, stop. Dia berhenti. Ini yang dimaksud bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita ini bukan menjadi Kristen yang anak kecil terus. Enggak dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Selalu kepingin mujizat, lihatnya mujizat setiap hari. Kalau kita enggak ada mujizat, kita ngomong bahwa Tuhan enggak ada. Kalau kita enggak ngalami mujizat, kita ngomong bahwa Tuhan enggak cinta sama saya. Kalau kita enggak ngalami mujizat, kita ngomong bahwa Tuhan enggak peduli sama saya. Seringkali kehidupan orang percaya gak mau yang namanya pengorbanan seperti ini. Kalau ikut Yesus maunya yang enak-enak terus. Kalau ikut Yesus maunya tiap hari lihat mujizat dong. Tiap hari lihat tiang awan dan tiang api kayak bangsa Israel. Tiap hari disediakan mana yang turun dari sorga. Kristus menghendaki setiap kita supaya kita bertumbuh. Bangsa Israel enggak lihat tiang awan dan tiang api lagi. Sekali lagi, ini bukan menggambarkan bahwa Tuhan berhenti menyertai. No. Ini berbicara tentang apa? Bahwa Tuhan kepingin bangsa Israel walaupun enggak lihat tiang awan, tiang api lagi, tetapi harus menaruh rasa percaya yang sungguh-sungguh bahwa Allah tetap menyertai bangsa Israel. Gak ada lagi mana. Ini bicara tentang mujizat, semua kenyamanan nih saudara. Kalau dulu gak usah bekerja, gak usah ngapa-ngapain, mana turun. Diolah, langsung dimakan, diolah ataupun diolah. Gak usah mikir besok makan apa, mana turun. Sampai bosan makan mana akhirnya Tuhan turunin burung puyuh kan. Turun. Kita kepinginnya begini loh. Wah aku pokoknya langsung doa, Tuhan tahu kebutuhan apa. Instan. Oh Tuhan ada masalah. Kenapa bisnisku seperti ini? Wes, ya tahu, pokoknya Tuhan tolong. Dan besok kita lihat keajaiban. Saya mau kata ini, Kristen kita, Kristen anak-anak. Tapi Tuhan nuntut gini, waktu bangsa Israel di Kanaan, dia harus kerja. Dia harus tanam sesuatu dan tunggu musim. Ada musim hujan, ada musim panas. Ini yang ditanam, yang dikerjakan. Untuk apa? Mereka makan. Saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan kita sering begini. Jadi Kristen enggak mau yang namanya pengorbanan. Pokoknya aku ikut Yesus, aku kepengen mujizat, miracles, every day is miracles. Kan gitu. Kita kadang-kadang salah paham tentang apa itu mujizat. Saya mau katain, enggak semua yang namanya mujizat itu orang sakit didoain sembuh. Iya itu mujizat.
Tidak selalu yang namanya mujizat itu kalau saudara dalam bisnis saudara ngalami kebangkrutan atau kolaps dalam bisnis saudara, lalu hamba Tuhan datang dan doain saudara atau saudara minta tolong sama Tuhan, besok saudara buka mata ada secerca cahaya dan bisnismu laku, usahamu diberkati Tuhan, engkau alami kelimpahan. Itu mujizat? Ya, tapi enggak selalu mujizat seperti itu. Nah, kita sering salah kaprah tentang mengartikan apa itu mujizat. Mujizat hanya kita artikan sebagai sesuatu yang pokoknya spektakuler. Lumpuh berjalan, mati bangkit, tuli mendengar, buta lihat. Dalam pola pikir kita cuma itu mujizat. Saya mau beritahu sama saudara. Waktu saudara buka mata, dan saudara alami mungkin masih sakit. Atau waktu saudara buka mata dibangun tidur di pagi hari. Saudara tahu bahwa usahamu, bisnismu dalam goncangan. Tapi dari mulut saudara tetap berkata, Tuhan engkau baik. That is a miracle. Itu mujizat. Kayaknya saudara keberatan kalau saya khotbah gini. Setuju dengan saya? Itu mujizat. Dalam keadaan saudara tertekan, saudara bilang, Tuhan terima kasih, aku percaya engkau kuat. Itu mujizat. Oke, lanjut ya. Apa artinya baik Musa maupun Yosua beberapa kali ngomong pilih kehidupan. Kok mati? Mati anunya, pointernya. Mana multimedia? Halo. Apa artinya bangsa Israel diperingati untuk dihadapkan ke satu pilihan? Pilihlah kehidupan. Apa sih artinya memilih kehidupan? Wong kita sudah hidup kok. Pastikan di sini semua hidup semua. Amin saudaraku. Supaya enggak saya berkhotbah dengan unsur-unsur yang lain. Ya, pastikan saudara masih bernapas dan itu hidup. Lepas saya sudah hidup, ngapain pilih kehidupan? Memilih kehidupan ini memilih kehidupan. Kita menyerahkan kendali kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Itu loh memilih kehidupan. Dan bukan diatur sepenuhnya oleh diri sendiri. Itu memilih kehidupan. Kita mempercayakan apa saja yang kita lakukan, kita kerjakan, dan kehidupan kita kepada Kristus. Itu artinya memilih kehidupan. Bukan aku lagi, tetapi Kristus. Kenyamanan hidup. Ini yang menentang saudaraku. Kenyamanan hidup ini memberi rasa aman yang palsu, kebahagiaan palsu. Kita kalau selalu kejar yang namanya kenyamanan, tetapi tidak memilih kehidupan. Kita lihat ini, yang namanya nyaman di dunia ini selalu bersifat palsu. Bukankah Lukas 9 ayat 23, ini ayat sudah bolak-balik dibaca. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus, nggak ada yang ikut deh, nggak ada yang mau nih. Semua orang yang mau ikut Yesus harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Bukan susah terus pikul salib, aduh hidup sudah susah. Kok susah sih lagi, pikul salib lagi. Enggak, bukan itu. Tetapi menyangkal diri dan memikul salib artinya menjauhi kenyamanan hidup duniawi dan menyerahkan seluruh kehidupan kita 100% kepada kendali Kristus. Lanjut ya. Next coba, nggak bisa ini, next. Multimedia. Memilih kehidupan artinya juga siap membuang. Kalau saudara tanya, kenapa pengorbanan? Ini, memilih kehidupan berarti
membuang hal-hal yang terlihat baik menurut pandangan kita. Hal yang paling berbahaya, sesuatu yang kita anggap baik, perlahan akan menggeser Kristus dari kehidupan kita. Ini adalah hal yang paling berbahaya. Next, saya akan selesai. Yang pertama, keberhasilan. Apakah keberhasilan salah, Pak? Enggak. Saya kepingin berhasil. Saya kepingin jadi baik, sukses. Ya, enggak salah. Tetapi yang salah apa? Yang salah begini loh, semuanya kita bisa lakukan tanpa Kristus. Kalau kita punya konsep seperti itu, ini yang menggeser Kristus. Kalau saya diberkati Tuhan, ini karena kekuatan saya. Kalau saya diberkati Tuhan dengan berlimpah, ini bukan hasil Tuhan, tetapi hasil usaha jeripaya saya. Ini yang berbahaya, menggeser Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, next. Keberhasilan pelayanan. Seringkali gini loh, saya melayani Tuhan dalam pelayanan. Seringkali loh, saya dulu sebelum bertobat menggeser Kristus dari pelayanan saya. Kenapa? Saya pelayanan hanya supaya saya dipuji orang. Kita berada di panggung ini, saya nggak ngomong di mimbar, panggung ini, supaya kita dilihat orang. Dan orang akan ngomong, luar biasa. Bukan karena kita melayani, karena hormat dan mengasihi Kristus. Ini kan kita baik tuh. Wah, keberhasilan pelayanan, bukankah sesuatu yang baik? Iya, tetapi dari sesuatu yang baik kita bisa menggeser keberadaan Kristus. Kita pelayanan cuma supaya dikatain orang, Pak Yosepku begini. Mempersiapkan khotbah dengan baik, oh ya harus. Khotbah yang spektakuler, supaya apa? Oh kalau senang diundang maneh. Bukan menceritakan apa yang Kristus mau disampaikan. Tapi saya mikir khotbah apa yang lagi tren saat ini. Oke, next. Keuangan yang baik. Oh saudara, kalau ngomong keuangan yang baik, siapa sih yang nggak mau keuangan baik? Semua mau. Ada yang nggak mau keuangan baik? Nggak ada. Semua mau diberkati, ngalami berkat dari Tuhan, keuangan kita dipulihkan. Oh mau saudaraku, tapi keuangan yang baik ini bisa menggeser Kristus. Kalau apa? Cuman dalam kehidupan kita bersandar sama uang. Kalau nggak ada uang, waduh ya apa ini? Kalau uang berkurang, waduh ya apa ini? Tanya sama istri saya. Dulu saya kalau punya sesuatu uang, katakanlah jumlah sekian, kalau uang itu dipakai untuk keperluan yang memang harus dipakai, dan itu berkurang, saya selalu ngomong, lentek ya apa? Kenapa kok lentek atau habis kayak apa? Karena pemikiran saya pokoknya, kalau nggak ada tabungan, kalau nggak ada uang itu, aku mati. Bukan menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan kita yang diberkati ini sumbernya bukan uang itu. Tapi sumbernya kehidupan kita, saudara dan saya, sumbernya Kristus. Main musik bisa maju ke depan, saya selesai. Next, yang terakhir. Dalam kehidupan kita sekali lagi, kita dihadapkan oleh pilihan. Memilih Kristus, taat dan setia, sama dengan saudara dan saya memilih kehidupan. Lanjut. Di dalam Kristus ada kebahagiaan sejati dan kehidupan sejati, bukan palsu. Tapi kalau keduniawian yang kita pilih, itu lebih enak kok, ikut dunia lebih enak kok, bebas kok.
Mau apa saja bebas kok. Kalau ikut Kristus ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ketahuan ini tidak boleh, ketahuan itu diskors. Tapi artinya bukan itu. Kita ini sudah naik level ya, istilahnya begini loh. Kita sudah ngomong ini boleh, itu tidak boleh, udah enggak lagi. Tapi apakah mengikut Kristus, memilih Kristus dan setia itu? Sekali lagi, ini loh. Menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam kendali ilahi. Saya selesai, saudaraku. Biar ini menguatkan setiap kita. Masih Januari tanggal 18. Masih panjang. Dan kita nggak bisa bilang, aku nggak mau masalah dalam hidupku. Tapi kembali lagi kepada pilihan kita. Waktu kita ada masalah. Waktu kita sedang baik dan diberkati. Kita pilih siapa? Meninggalkan Kristus waktu masalah? Tuhan tidak jawab. Waktu diberkati juga meninggalkan Kristus karena menganggap kita kuat dan semuanya karena kita. Itu pilihan kita. Biarlah kisah ini menguatkan, firman ini menguatkan. Apapun keadaan kita, tetap serahkan hidup kita dalam kendali Kristus. Sehingga dalam kehidupan kita, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Segala kemuliaan bagi Allah. Tundukkan kepala sebelum saya serahkan kepada yang bertugas untuk berjamuan kudus. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan. Firman dan contoh yang boleh kami terima pada pagi hingga siang ini. Biarlah ini menguatkan setiap kita dan memampukan setiap kita untuk kita semua dari kita tetap memilih Kristus apapun keadaan hidup kita. Karena memilih Kristus adalah memilih kehidupan. Memilih Kristus artinya memilih kekekalan bersama dengan Engkau. Berkati jemaat di RCC, apapun yang mereka lakukan, biar Kristus tetap menyertai kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.